Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadela. Dulurku yang bahagia, gimana kabarnya? Kalian nggak perlu khawatir sama kondisiku, Lur. Yang penting kalian itu semua bisa makan sambil terhibur, itu yang terpenting, Lur. Balik mana yang aku Icang dengan quotes hari ini. Cinta datang tanpa permisi dan tagihan datang di tanggal yang pasti. Kali ini kita akan mengidul film bergenre perang drama, yaitu The Monuments Men tahun 2014, mengisahkan tentang suatu tim khusus di Perang Dunia Kedua yang diutus untuk menyelamatkan karya seni di Jerman, khususnya karya seni yang telah dicuri oleh Nazi dan rencananya akan dipajang di museum pribadi milik Adolf Hitler. Lur, seperti apakah kisah epiknya? Langsung aja ke requestan pertanyaan lutsnut dari dulurku. Ya Fed cesakan ya Cak, kalau saya duduk-duduk sama pacar saya dalam kamar terus tiba-tiba mati lampu, itu rezeki apa dosa ya? Pertanyaan macam apa ini, ha? Ya rezekilah. Loh, monggo skecakan. J'ai entendu un commandant mentionner la ville de Merc. Ketika Perang Dunia Kedua masih berkecamuk di Eropa pada tahun 1943, pastor-pastor dari gereja Gent di Belgia sedang memindahkan lukisan berharga yaitu altar Peace ke tempat lain untuk mengantisipasi jika peperangan meluas sampai ke gereja tersebut. Lalu di bulan Maret 1943, seorang kurator Museum Nasional Paris bernama Claire mendengar percakapan seorang pejabat Nazi yang menyuruh bawahannya yaitu Stahl untuk menghadiahkan beberapa lukisan di sana ke para pejabat Nazi lain yang salah satunya adalah Cak Icang, bukan dong, Adolf Hitler, Lur. Namun di bulan Agustus 1943 di Amerika, seorang ahli konservasi karya seni bernama Frank Stokes berhasil meyakinkan Presiden Amerika saat itu yaitu Roosevelt untuk mengirim sekelompok tentara yang mengerti tentang seni ke medan perang Eropa demi menyelamatkan karya-karya seni di sana. Mulai dari bangunan, monumen, dan juga lukisan seperti lukisan gereja Gent tadi yang telah dicuri oleh Nazi, Lur. Frank mengajak beberapa orang di antaranya adalah James, Richard, Donald, Claremont, Preston, dan juga Walter. Namun banyak dari mereka yang tidak memiliki pengalaman berperang, bahkan beberapa sudah mbah-mbah, Lur. Maka dari itu mereka pun dilatih skill militer terlebih dahulu sebelum diterjunkan ke sana. I suggest you pull together youngs to get over there and identify. We have your architect and we have a Frenchman. They're taking it pretty easy on us. I think they feel sorry for us old guys. Frank pun menjelaskan rencana Adolf Hitler yang akan membangun museum seni sangat megah bernama Führer Museum dan akan dia isi dengan beragam karya seni yang sebagian besar adalah hasil curian. Namun museum tersebut masih belum dibangun dan menurut info karya-karya seni curian disembunyikan di suatu komplek perumahan di bagian timur kota Paris. Maka dari itu mereka semua akan diturunkan di kota pesisir Perancis yaitu Normandy. Sementara James akan menjalankan misinya sendiri, yaitu bertemu seorang pria yang akan mengantarnya ke Paris untuk menemui rekanannya yang merupakan kepala Museum Nasional. Lalu sebelum rapat selesai, Frank mengingatkan meskipun situasi perang akan segera usai, namun mereka semua harus lebih mementingkan nyawa sendiri dibandingkan karya seni, dan tim mereka pun diberi nama Pria Monumen. To find and protect monuments and art. We already know that he's stealing art. The French are hiding it. The Germans are... We're going to start with James. He has a friend in Paris who's the director of the National... Walk carefully, that your lives are more important than art. Sesampainya di Normandy, kolonel yang bertugas di sana menolak surat perintah dari Presiden Roosevelt yang melarang peledakan menara suatu gereja untuk melindungi karya seni. Di lain tempat, Stahl tiba-tiba datang ke kediaman Claire dan menceritakan jika kakaknya Claire dituduh sebagai pemberontak karena berani membajak truk penuh karya seni yang sedang OTW ke Jerman. Namun rencana pembajakan itu gagal. Kakak Claire pun telah dibunuh dan Stahl menduga dia
mendapatkan informasi tentang truk tersebut dari Claire. Tapi alih-alih langsung menangkap Claire, Stahl masih memaafkannya karena dia sangat paham tentang museum dan karya-karya seni. Namun jika Claire masih berani ikut campur terkait pencurian karya seni yang akan dibagikan ke pejabat Nazi, maka Stahl tidak akan segan-segan untuk menghukumnya. Yang akhirnya Claire pun terpaksa tetap bungkam atas pencurian karya seni itu, Lur. I don't give a shit. I'll tell you what they say. Don't knock out old... Because you know the museum, know the collectors, the art. The truck filled with artwork going to Germany, and he will shot dead. If I find you interfering, you'll be handed over to the SS's. Untungnya di Normandy, Frank bertemu tentara rekanannya di Amerika dahulu, yaitu Sam, yang akhirnya dia ikut bergabung ke tim MM alias Monuments Men. Lalu Frank diantar ke kota Lisieux untuk menemui konvoi tentara sekutu yang berhasil menghentikan truk Jerman berisi penuh karya seni curian. Akan tetapi saat diinterogasi, semua tentara Jerman di sana tetap bungkam, Lur. Namun Sam sempat mendengar percakapan mereka dan mendapat info jika truk Nazi tersebut bertujuan ke kota Siegen yang diduga di sanalah Nazi menyimpan karya seni curian mereka. Sementara itu James sudah bertemu rekanannya yang akan mengantar ke Museum Nasional Paris, sedangkan di lain tempat Claire sangat terkejut saat melihat Stahl yang telah mengeruk semua karya seni dari Museum Claire dan memindahkannya ke kereta untuk dibawa ke suatu tempat. Dozen crates filled with these. Dozen paintings? Dozen crates. A town called Siegen. There have been 5 foods taken from Five trucks. Vous êtes Granger? Peut-être vous êtes Vichy, des mauvais endroits. Wo willst du dich verstecken? Ich sehe dich! Pada tanggal 25 Agustus 1944, Paris berhasil dibebaskan dari Nazi. Maka dari itu Frank mulai membagi tugas untuk para anggota MM. Preston dan Campbell akan pergi ke Gent untuk mencari keberadaan altar Peace di sana. Sementara Walter dan Claremont ditugaskan ke kota Aachen. Lalu Donald akan pergi ke Bruges untuk mengecek apakah patung Madonna masih ada di sana. Setelah itu malamnya Frank mengaktifkan radio untuk komunikasi antar tim MM, dan Frank mengatakan jika misi mereka sama saja dengan misi bundir karena menyelamatkan karya seni di tengah medan pertempuran sangatlah sulit, Lur. Lalu Frank menjelaskan tujuan MM yang sangat mulia karena dengan menyelamatkan karya seni maka secara tidak langsung MM telah menyelamatkan bukti kehidupan dari suatu generasi di masa lalu maupun di masa itu yang telah menjadi korban peperangan dan bisa dipelajari oleh generasi yang akan datang. Lalu Claremont juga mengatakan jika MM telah memberikan kesempatan baginya membantu ke medan perang karena sebenarnya Claremont memiliki cita-cita menjadi pilot pesawat tempur tapi tidak lolos tes karena penglihatan dan pendengarannya yang buruk, Lur. They tell us that with this many people dying, who cares about art? When this all broke out, I wanted, but I got bad eyes. I think you fellas are proud to be a monuments man. Destroy their achievements, their history, and it's like they never existed. James pun diantar rekanannya ke Paris dan bertemu dengan kepala Museum Nasional yang menjelaskan jika banyak karya seni di sana yang sudah dibawa oleh Nazi ke Jerman dan hanya Claire saja yang mengetahui kemanakah tujuannya. Setelah itu James pun menemui Claire di selnya karena dia ditahan atas dugaan kerjasama dengan Nazi dalam pencurian karya seni. Akan tetapi Claire enggan membantu karena menurutnya James hanya akan mengambil semua karya seni itu untuk dibawa ke Amrik. Of course, I'm a collaborator. Germans steal our art. How can I help? That's not why I'm here. I'm here Yes, to... Do you know where the art was taken? The curator of the Met. Dari pastur di gereja Gent, Preston mendapat info jika altar Peace awalnya akan diselamatkan ke kota Brussels, tapi di perjalanan Nazi menghadang mereka dan merampas altar Peace, Lur. Malam harinya setelah melapor ke Frank dan menjelaskan rencana mereka mengambil alih altar Peace, Preston pun ditodong oleh seorang tentara Nazi yang untungnya Campbell datang membantu. Tapi alih-alih langsung menembaknya, Campbell malah ngajak tentara itu nyebat bareng dong. This seems to be a bit of a problem. A bit? Yeah, I think, why don't we all sit down? Okay.
I don't smoke. Take a goddamn... Shouldn't we have arrested him or something? He's not going anywhere. Di Aachen, ketika sedang mengambil patung di suatu gereja, tiba-tiba ada seseorang yang menembaki Walter dan Claremont dari jauh. Jelas mereka berdua pun panik, Lur, karena baru kali ini menghadapi musuh sungguhan, apalagi mereka belum pernah menembak orang sama sekali. Walter pun sepakat untuk mengecoh tentara tersebut, sedangkan Claremont akan menembaknya. Dan J'ai entendu un commandant m'enseigner la ville de Merc. ternyata itu hanyalah bocil. Namun setidaknya Walter dan Claremont sudah mendapat info dari Pastur jika Nazi sempat mengambil karya seni dari gereja itu menuju ke kota Merkers. Sementara itu di Bruges, sang kolonel yang bertugas tidak mau mengutus tentara untuk melindungi Donald ke gereja di sana. Donald pun akhirnya nekat ke gereja sendirian dan sangat terpukau melihat patung Madonna yang masih ada di sana, Lur. Lalu Donald memperingatkan para pastor untuk mengunci pintu di malam hari agar mengantisipasi kedatangan Nazi yang ingin mengambil patung tersebut. Akan tetapi ketika Donald sedang berdoa sambil menulis pesan sekaligus mengenang masa kecilnya yang kadang bermain ke gereja itu, tiba-tiba datang tentara Nazi dan pastor-pastor pun terpaksa mempersilahkan mereka masuk. Lalu mereka langsung merampas patung Madonna. Tapi naasnya, it would remind you of our treasure, our prizes, a Rembrandt, and her hand gently guard. Cheers and Godspeed. You'll see the truth of this family, Casey. Frank pun sangat terpukul atas kematian Donald, begitu juga dengan para anggota MM lainnya. Di lain sisi, setelah melewati serangkaian negosiasi, akhirnya Claire mau membantu dan James meminta pihak penjara untuk membebaskan Claire. Akan tetapi Claire hanya ingin menunjukkan karya-karya seni milik Yahudi yang sebelumnya dilarang oleh Nazi saat masih menduduki kota Paris. Setelah itu James mengembalikan salah satu lukisan di sana ke rumah pemiliknya yang ternyata sudah meninggal. Ketika ditanya oleh Claire mengapa menaruh lukisan itu di sana, James pun mengatakan bahwa tugasnya adalah mencari karya seni dan mengembalikan ke tempat aslinya. What is all this? What people? Jews. Well, Claire, my job is to... And this seems like a good... Pada bulan Desember 1944, Jerman melancarkan serangan terakhirnya, yaitu pertempuran Bulge yang terjadi di daerah hutan di Belgia Selatan. Malam itu Preston memutar lagu Natal di pengeras suara yang membuat suasana makin termehek-mehek karena para prajurit termasuk tim MM belum bisa merayakan Natal bersama keluarga di rumah, Lur. Ironisnya di sana Frank dan Sam juga membantu tentara yang terluka parah, seakan-akan itu adalah malam Natal terakhir dari para prajurit yang menjadi korban. Lalu James pun melapor ke Frank jika Claire masih tidak mau membantu karena takut karya seninya diambil Amerika, sama seperti Rusia yang merampas karya seni milik Prancis. Selain itu Prancis juga sudah membuat tim seperti Monuments Man yang bernama Tropi Brigade. Karena tidak ada petunjuk lain, Frank pun menyuruh James untuk mengulik info dari Claire bagaimanapun caranya untuk menemukan tempat Nazi menyimpan karya seni curiannya. Have yourself. You could take that tourniquet off the Oh, she's afraid we're gonna keep it. The Russians are keeping the art? No, Claire knows, James. I'm close, Frank. James menemukan sepucuk surat yang berasal dari kereta Nazi penuh karya seni, dan surat itu berisi perintah dari Hitler ke pasukannya untuk membakar semua karya seni rampasan Nazi jika Jerman kalah ataupun Hitler tewas. Mendengar itu Claire pun terkejut, tapi dia masih belum yakin untuk memberitai di mana Nazi menyembunyikan karya seni mereka. Lalu surat tersebut diteruskan James ke tim MM dan Frank memerintahkan Walter serta Claremont ke kota Merkers, sedangkan Frank dan Sam akan ke Siegen. Ketika sedang menemani Campbell ke dokter gigi, Preston ngobrol ngalor ngidul tentang misinya ke Pak Dokter. Lalu mereka pun dibawa ke rumah seorang mantan prajurit yang ternyata dia adalah Stahl, namun menyamar sebagai petani. Pada awalnya Stahl mengaku jika lukisan di rumahnya hanyalah kopian dari yang asli, tapi untungnya Preston cukup jeli dan menemukan nama Rothschild di belakang salah satu lukisan. Ya, akhirnya Stahl pun
mengaku jika dia mendapatkan itu semua dari pejabat Nazi yang menggeledah Museum Rothschild milik seorang kolektor ternama. Pada akhirnya seni di rumah itu pun diambil lur, dan Stahl juga ditangkap. The back of the Cézanne says Rothschild. It was a gift. Heil Hitler. Setibanya di Siegen, Frank dan Sam tidak menemukan petunjuk. Sementara itu Walter dan Claremont pergi ke kota Markers, tapi dilalahnya mereka melewati area peperangan lur. Dan I'm breathing like son of a... must wait to get killed. You hang on to it right now. We are no longer observed. From the beginning, I told you that art was worth a man's life. karena jauh dari camp dan tidak ada penduduk sekitar yang menolongnya, Claremont pun akhirnya mati kehabisan darah. Semua anggota MM sangat terkejut karena sudah ada 2 orang MM yang meninggal. Lalu Preston menunjukkan peta Eropa dari salah satu prajurit Nazi dan terlihat tempat-tempat yang sudah didatangi prajurit itu. Namun Frank merasa aneh saat melihat Siegen yang dilingkari, padahal sebelumnya Frank dan Sam tidak menemukan apapun. Namun setelah peta itu dicek lagi oleh Sam yang memang bisa bahasa Jerman, Sam mengatakan jika yang dimaksud dengan kota Siegen ternyata adalah goa tambang tembaga yang berada di kota tersebut. Begitu juga dengan Markers yang artinya adalah pabrik garam. Dan ternyata benar lur, sesampainya di Siegen mereka pun menemukan tempat rahasia, yaitu salah satu dari beberapa tempat di mana Nazi menyimpan karya-karya seni curiannya yang jumlahnya kurlep ada 16.000 barang lur. Gila kan? Each town has a symbol next to it. Siegen, copper. Seems the Nazis took better care than they did people. Frank pun mengabarkan temuan goa itu kepada James. Lalu James kembali menemui Claire di Warmindo cabang Paris dan mengatakan jika dia ditugaskan Frank pergi ke kota Markers. Begitu pula dengan para anggota MM yang sudah menunggu di sana. Karena besok pagi James akan berangkat, Claire pun akan merayakannya dengan pesta kecil-kecilan di rumahnya. Namun James merasa kurang nyaman karena dia memiliki keluarga di Amerika lur. Lalu Claire pun menjelaskan tentang pencurian karya seni yang dilakukan oleh banyak pejabat Nazi dan diawali dengan merampas dari para kolektor Yahudi di tahun 1940, di mana saat mencurinya mereka akan memfoto barang-barang seni tersebut dan foto-fotonya dikirim dalam album ke Adolf Hitler. Lalu Claire yang sudah percaya pun memberikan buku catatannya yang berisi setiap detail karya seni yang disimpan di Museum Nasional Prancis, mulai dari siapa pemiliknya sampai siapa yang mengambilnya dan kemana karya seni itu dibawa. Claire juga menyarankan untuk menyelidiki Kastil Neuschwanstein, ya beginilah tulisannya lur ya, di Bavarian Alps untuk mencari sebagian besar karya seni di buku itu. James pun sangat berterima kasih pada Claire dan sebagai pria sejati yang bertanggung jawab, yang berintegritas, yang mampu menahan pistol gombyoknya, James pun menolak saat Claire mengajak untuk bermalam di sana lur. This is every piece of art I have kept. In the modern master, they just burned hundreds of paintings. Most of the pieces they would fall and they would send Hitler. Started with the Jewish. The SS farmer. There's a castle in the Bavarian Alps. Thank you, Claire. I'm giving it to you. It's your responsibility now. Dari sana James pun pergi ke pabrik garam di Markers dan menemui teman-temannya. Namun ternyata patung Madonna masih belum ditemukan. Lalu James pun berjanji kepada Frank jika tim MM pasti akan menemukan kembali patung Madonna. Di lain sisi Sam dan Campbell menemukan suatu ruangan yang penuh batangan emas dan digadang-gadang itu adalah seluruh cadangan emas milik Jerman lur yang beratnya mencapai 1000 ton. Namun mirisnya pada jumpa pers yang dihadiri para pejabat militer Amrik, mereka hanya membahas soal gudang emas tersebut tanpa menggubris tentang MM yang berusaha menyelamatkan karya seni, seolah-olah karya seni dipandang sebelah mata. Sementara itu di tambang Heilbronn Jerman, seorang kolonel Jerman bernama Wagner menyuruh anak buahnya untuk membakar banyak karya seni di sana karena kira-kira 3 bulan setelah pertempuran Bulge usai, Nazi pun kalah dan Hitler bundir di bunkernya. I just have some unfinished business. We'll find her.
care much about art. You sure as shit care about gold. Sesampainya tim MM di tambang Heilbronn, mereka pun terkejut karena tidak ada lagi yang tersisa di sana. Sementara itu James sempat menginjak ranjau dan teman-temannya berusaha untuk menahan ledakannya dengan cara menumpuk batu bata agar lebih berat dari badan James lur. Alhamdulillahnya James berhasil terselamatkan. Namun ngerinya di sana mereka juga menemukan satu drum berisi gigi emas. Sumpah ngeri banget sini lur, karena itu menandakan betapa banyaknya korban kebengisan Nazi. A lot of files. Looks like they were burned. It's a bunch of junk. Well, it wouldn't move. I'd like to. Hey, Campbell, Garfield, get in here for a minute. 175. Grad school is 175. Been an honor serving with you all. Same here. Agreed. 1. From teeth. Sesampainya tim MM di Kastil Neuschwanstein, mereka melihat banyak koleksi patung curian sesuai informasi yang James dapatkan dari Claire. Di sana Walter juga menemukan sebuah buku catatan yang menjelaskan jika lukisan altarpiece berada di tambang Altausi sejak 1 tahun yang lalu. Gak pakai lama mereka semua pun segera OTW ke tambang tersebut. Namun sayang setibanya di sana, kedua gerbang sudah hancur karena dibom. Lalu Frank pun menginterogasi Wagner dan menanyakan apakah dia mengambil karya seni di dalam tambang tersebut sebelum meledakannya. Namun Wagner tetap bungkam dan tidak menjawab apa-apa. Ternyata menurut info yang didapatkan oleh Preston, yang membom tempat tersebut adalah penambang lokal karena ingin menggagalkan rencana Nazi membakar karya seni di sana. Lalu Preston menambahkan jika mereka bisa menggalinya, akan tetapi mereka harus bergerak cepat karena wilayah tersebut milik Rusia dan semua pasukan Amrik tidak boleh berlama-lama di sana tentunya. Mereka pun akhirnya sepakat untuk meledakkan bom di gerbang tambang agar bisa masuk. Dan ternyata setelah bertahun-tahun, akhirnya tim MM berhasil menemukan semua bagian altarpiece termasuk patung Madonna yang dicari-cari oleh Donald. Namun ledakan tadi terdengar oleh pasukan Rusia di dekat sana yang langsung mendekat ke area tambang dan Frank and the gang harus segera pergi sebelum Rusia datang. Lalu yang terjadi lur. Okay. Right now, you wish that German had shot. Hey, we gotta go. Give me. Oh no, Frank, we gotta go. Give me. We did leave something for our rush to take back to Leningrad. We left Altusay with some Bruges, Madonna, and child. Setelah semua yang terjadi, altarpiece pun diterbangkan ke Belgia dan sempat dipajang di Brussel sampai akhirnya dikembalikan ke gereja Saint Bavo. Sedangkan karya seni yang ditemukan di Kastil Neuschwanstein langsung dikembalikan ke Paris via kereta. Semua karya seni yang ditemukan selama misi tim MM sudah dikembalikan, mulai dari lukisan, patung, permadani, perhiasan, lonceng gereja, Tamiya, Beyblade, layangan, sampai buku-buku dan kitab suci yang totalnya lebih dari 5 juta karya yang ditemukan lur. Wow, amazing ya kan? Namun di lain sisi masih ada banyak karya seni yang masih belum diketahui keberadaannya. Setelah itu Presiden Amerika yang menjabat, yaitu Presiden Truman, menanyakan apakah 2 orang tim MM yang meninggal sepadan dengan karya seni yang mereka selamatkan, dan apakah 30 tahun ke depan orang-orang akan mengingat para pahlawan yang gugur demi sebuah karya seni. Frank pun menjawab bahwa semua pengorbanan yang mereka lakukan sangat amat sepadan, karena seperti yang Frank katakan sebelumnya, dengan menyelamatkan karya seni, maka secara tidak langsung MM telah menyelamatkan bukti kehidupan dari suatu generasi di masa lalu dan bisa dipelajari oleh generasi yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan dari generasi sebelumnya. Setelah itu film pun ditutup dengan Frank yang sedang memperhatikan patung Madonna dengan cucunya di tahun 1977. Several trainloads of French are found in a castle. We headed northwest. Abbots and Campbell flew the altarpiece to Belgium. You think it was worth it for a piece of art? I think he would. Everything from paintings to tapestries, even jewelry. 30 years from now, anyone's going to for a piece of art? You ready? Yeah. Let's get out of here. Abuyar, pasti kalian gak kepikiran kan lur, bahwa di masa peperangan ternyata karya seni sepenting itu dan sediperebutkan itu ya kan lur. Jadi tolong kalau kalian masih ada keris-keris dari abad ke-8, bolehlah kontak-kontak lur ya.
Assalamualaikum.